Halo, bertemu lagi bersama saya Febiel BB Saputra. Bertemu kembali, selamat siang, selamat sore, selamat menonton. Hari ini mungkin pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk membahas perihal apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kenapa saya sambil bertawa? Karena ya memang ya asik juga materinya dan agak sedikit lucu. Mungkin lucunya nanti di akhir. Belakangan ini kita gaduh, bimbang, risih, dan kesal terhadap kebijakan pemerintah yang dilontarkan pemerintah itu sendiri terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Reaksi masyarakat bermacam-macam. Ada yang pasrah terhadap keadaan kebijakan yang dilontarkan pemerintah, adapun yang aktif berkritik dalam lisan maupun tulisan. Tentu negara ini baru saja pulih dari yang namanya penyakit yang bisa menimbulkan ekonomi yang menurun, yaitu penyakit COVID-19, dan belakangan ini kita ditabrak dengan adanya kenaikan harga BBM dan bisa menyebabkan harga pangan di lapangan untuk kondisi saat ini yang naik karena memang ibaratnya Indonesia negara ini baru saja pulih, dan bisa dianalogikan atau bisa digambarkan seperti manusia yang baru sembuh dan sakit kembali. Tentu yang menjadi kekhawatiran bagi saya pribadi adanya suatu multi krisis. Kenapa dikatakan multi krisis? Karena memang takutnya dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga pangan, dan minat jual beli dari masyarakat yang kurang bisa menyebabkan multi krisis di berbagai sektor dan bisa menyebabkan pengangguran yang tinggi, angka kriminalitas juga yang tinggi, dan kesenjangan sosial pun bisa terjadi. Artinya jika berbicara tentang kesenjangan sosial, mendefinisikan suatu suasana yang tidak seimbang dengan keadaan di masyarakat. Ya contoh, kita tahu fenomena COVID-19 banyak menimpa warga negara di Indonesia yang kekurangan dalam perekonomian, ditambah dengan BBM yang naik tinggi. Artinya dari segi ketidakselarasan keadaan dan kemampuan itu masyarakat itu sendiri. Tentu yang menjadi faktor kesenjangan sosial yaitu sumber daya alam. Jika berbicara sumber daya alam, tentu negara ini Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang mewah, kaya akan sumber daya alam. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Nah, ini yang bisa mempengaruhi kesenjangan sosial. Ya, contoh tadi yang dibahas yaitu kenaikan harga BBM itu kan sangkut pautnya dengan kebijakan. Terus yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi atau geopolitik. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi orientasi atau pengenalan masalah dalam permasalahan ini. Kenapa sih BBM bisa naik gitu kan? Tentu dalam situasi geopolitik dilatar belakangi dengan suatu negara yang 45% pendapatannya dari migas dan mempengaruhi kelangkaan migas. Siapakah negara itu? Ya, Rusia. Kenapa bisa disambungkan dengan Rusia? Karena dengan faktor geopolitik, Rusia itu sendiri sedang melakukan invasi militer besar-besaran ke negara Ukraina, dan ada yang menjadi tujuan Rusia untuk apa gitu. Hampir 45% yang menguasai minyak dunia yaitu Rusia, karena dari segi biodata mereka negara ketiga yang menguasai migas dari Arab Saudi mungkin dan Amerika. Dan secara faktual gitu,
negara ketiga ini sangat berpengaruh terhadap keadaan migas dan bisa menjadi kelangkaan. Amerika kaya akan gas minyak migasnya, Arab kaya akan minyak gasnya. Tentu yang menjadi sumber biang keroknya permasalahan BBM naik ini ya itu Rusia karena melakukan invasi militer dan terjadi embargo nih dari negara-negara lain yang membatasi Rusia untuk berekonom. Tapi Rusia tetap kekeh dan nggak bangkrut. Kenapa bisa terjadi? Kita tahu Rusia adalah pemegang kendali dan bisa dikatakan pemain besar dalam industri minyak dan gas. 45% biaya berasal dari minyak dan gas alam dan banyak negara lain yang bergantung ke Rusia untuk mendapatkan komoditas ini. Ini tapi nyatanya tidak mengurangi pendapatan Rusia karena peperangan dan banyak embargo-embargo yang melarang Ukraina menjual minyak gas ke negara lain, terutama di bagian Eropa dan Asia. Tapi ini bikin harga minyak juga naik pada bulan Mei 2021 akibat kelangkaan minyak dan gas itu. Dan Rusia menghasilkan 633 juta per hari dari ekspor minyak. Sementara pada tahun 2022 itu perbedaannya beda gitu antara 2021 dan 2022. Di 2021 pendapatannya 633 dan di keadaan yang sedang perang tahun 2022 dengan pendapatan 883. Ini kan aneh gitu yang menjadi pertanyaan. Ini orang perang nih, ini orang perang gitu. Kosnya banyak. Yaitu meskipun kehilangan langganan negara-negara barat, dia dengan mudah cari alternatif jual minyak dan gasnya ke negara lain. Misalnya seperti Cina. Untuk menghadapi ini, G7 ataupun lembaga dunia yang terdiri dari negara Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat, begitupun Jepang beranggotakan negara-negara itu setuju untuk melakukan kebijakan pembatasan harga kalau mau beli minyak di Rusia dengan harga $60 per barel. Mereka membuat gitu perencanaan gimana caranya ngelarang ngirim minyak Rusia ke negara lain. Artinya bisa mengurangi nih pendapatan Rusia karena memang dari segi cost-nya mereka sedang perang dan dari segi keuntungannya dia sedang berjual minyak gitu meskipun harganya yang mahal. Di sisi lain negara G7 itu yang tadi sudah dibahas mengajak Indonesia untuk ikut serta dalam kebijakan pembatasan ini. Namun ditolak secara mentah-mentah oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan mengambil kebijakan kenaikan atau menaikkan harga BBM. Itulah yang melatar belakanginya secara geopolitik. Nah, secara historis pada zaman Orde Baru tahun 1997-98 ketika rezim Orde Baru bisa dihancurkan dengan krisis ekonomi yang disertai tekanan politik luar dalam, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1990. Reformasi itu menjadi jembatan manis bagi penetrasi dalam perluasan kepentingan asing. Ya artinya bangsa ini atau negara ini memang ada hubungannya dengan asing gitu. Yang adanya reformasi itu ada jembatan emas untuk pihak-pihak asing gitu untuk melegalisasikan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena pada tahun 1999 terjadinya amandemen undang-undang jadi model semangat liberalisasi, deregulasi, privatisasi, dan muncul peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1999. Ya artinya jembatan manis itu terrealisasi dengan adanya kepentingan asing dalam ekonomi Indonesia dan menjadikan perbankan di Indonesia menjadi liberal karena memang bersifat terbuka. Dan pada tahun 2011 juga terjadi 47 kepemilikan asing dalam bank. Dengan ekuivalen 50,6%. Ini sangat miris sekali, artinya sudah terrealisasi kepentingan asing terhadap
ekonomi di Indonesia ini. Jadi memang tentu negara berperan dalam segi kebijakan, cuman ya secara undang-undang formal, yaitu peraturan pemerintah, peraturan undang-undang, ini ada legalisasinya gitu. Wajar saja ada gap antara kenaikan harga BBM karena keadaan dari internal mungkin ya, keadaan dari internalnya multi domain gitu, karena memang dibahas tadi adanya hubungan dengan pihak-pihak asing itu. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 ini berbicara sektor minyak dan gas dijadikan perusahaan negara dan asing. Jadi undang-undang itu ibarat bentuk pelarangan negara melarang dirinya sendiri. Akibatnya muncul masalah badan usaha milik negara atau BUMN dan taruhlah Pertamina yang dipecah-pecah negaranya sendiri. Dan akibatnya asing menguasai migas. Hal itu dilakukan secara by data, ternyata, nah, secara kepemilikannya Pertamina dan mitra 16% dan sisanya dikuasai asing. Kemudian dikuatkan lagi dengan penanaman modal asing dengan Undang-Undang Penanaman Modal UUPM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Secara kesimpulannya, poinnya dari undang-undang tersebut memberi jaminan hukum kepada investor dan mengesampingkan kepentingan rakyat gitu. Artinya sudah terrealisasi kepentingan asing tersebut. Tidak patut dipungkiri kepentingan asing itu pun ada di lembaga-lembaga negara, terutama yang secara legalitas dan memang secara undang-undang formalnya pun mendukung. Dan inilah menjadi secara historis pada tahun 1998 dan setahun setelah terguringnya rezim Orde Baru menjadi perubahan amandemen undang-undang dengan munculnya peraturan nomor 29 tahun 1999 pasca pemerintahan Orde Baru jatuh, yang menyatakan pihak asing boleh menguasai 99% saham Bank Indonesia. Ini menjadi tantangan utama kepada kita semua dan menjadi semangat juang. Artinya bukan pemerintahannya yang jelek ataupun pemerintahan siapapun